Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham Demas ya, saham yang cukup sering lah ya dibahas di channel ini ya, yang baru beberapa hari lalu ya merilis penjualan ya, marketing salesnya itu diinfokan sebesar 1,87 triliun ya selama tahun 2023. Nah, ini membuat potensi dividen finalnya tidak menarik. Apakah benar atau tidak gitu ya? Nah, mari kita bahas ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa saya ingin mempromosikan beberapa video yang sudah saya buat ya, prediksi dividen ya, terutama dari batubara, PTBA, ITMG, UNTR, dan juga yang dari pelayaran ya, TPMA, dan juga ada list ya 10 saham dengan dividen yield terbesar ya selama 5 tahun terakhir ini. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, silahkan nanti cari linknya di kolom deskripsi ya, atau langsung aja di search di channel Investor Jelata. Oke, langsung kita mulai ya. Ini sekilas tentang Demas. Mungkin beberapa teman ada yang belum tahu ya, tapi kebanyakan pasti sudah tahu lah ya. Demas ini adalah pengembang kawasan terpadu ya, kota Delta Mas di Cikarang ya, dimana pemegang saham mayoritasnya itu ada PT Sumber Arus Mulia ya, dan juga ada dari asing ya, Socis Corporation nih sebesar 25% ya. Nah, PT Sumber Arus Mulia itu adalah bagian dari Sinar Maslen ya. Pasti udah tahu lah ya Sinar Maslen perusahaan sebesar apa gitu ya. Nah, ini ya tadi ya komposisi pemegang sahamnya ya. Berarti sisanya itu 17,72% adalah pemilik publik ya, dimiliki oleh publik. Dan ini juga memiliki anak usaha ya si Demas ini ya, itu dia bekerja sama dengan Panasonic ya, makanya nama perusahaannya itu Panahome Delta Mas Indonesia, di mana di PT Panahome ini Demas memiliki 49% saham ya, di mana perusahaan joint venture ini membuat ini ya perumahan residensial nih yang mungkin agak-agak modern ya, karena ada air management sistemnya gitu ya, sirkulasi, pokoknya inilah kayak smart home ya, bisa memantau air quality lah pokoknya. Jadi ini cukup cerdas ya si Demas, karena dia menggandeng perusahaan Jepang Panasonic ya, karena dia tahu di industri di kawasan industri ini banyak perusahaan Jepang, sehingga banyak ekspat dari Jepang juga gitu. Jadi kalau orang Jepang kan mau beli rumah terus tahu wah ini kerjasama sama Panasonic nih, perusahaan Jepang juga, jadi mungkin lebih yakin ya untuk membeli perumahan di situ gitu ya. Mungkin seperti itu ya strategi dari si Demas ini. Oke, ini company overview dari Demas ya, didirikan di tahun 93 ya, lalu tahun 96 berubah status menjadi perusahaan investasi asing karena si Socis ini masuk ya di tahun 96. Lalu singkat cerita dia IPO di Bursa Efek Indonesia itu di tahun 2015 ya. Dan saat ini dia di tahun 2021 mulai mengembangkan zona industri baru ya untuk data center ya, karena semakin banyak kan ya cloud itu ya menyimpan storage data, jadi butuh data center ya. Mereka melihat potensi besar di industri data center, makanya mereka buat zona industri baru ya. Lalu di tahun 2022 mereka juga mulai intensitas penggunaan kendaraan listrik ya untuk kegiatan operasional perusahaannya. Dan ini juga ya di Delta Mas kan akan dibangun Ion Mall ya. Rencananya sih di awal tahun ya, di berita itu awal tahun 2024 akan beroperasi. Tapi saya searching kayaknya belum grand opening ya, atau mungkin teman-teman yang ada yang tahu ya, mungkin ada yang tinggal di kawasan Cikarang juga, apakah Ion Mall-nya udah buka atau belum gitu ya. Yang pasti dia kalau belum berarti ya mungkin sebentar lagi. Nah, di Ion Mall itu juga dipasang ini ya, kompleks SPKLU ya untuk charging ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi mereka juga menyiapkan infrastruktur untuk electric vehicle gitu ya. Oke, jadi di Demas ini dia bisnis modelnya terintegrasi ya, jadi bukan cuma kawasan industri, tapi mereka juga membangun ini ya infrastruktur sosial seperti fasilitas pendidikan, lalu ada pusat pemerintahan Bekasi kalau nggak saya di daerah Delta Mas ini ya ada ya. Lalu mereka juga membuat hunian residensial ya, tadi salah satunya bekerja sama dengan Panasonic tuh. Lalu komersial juga seperti tadi dia segera opening ya, Ion Mall, lalu ada mungkin ruko-ruko lainnya gitu ya. Karena jika
infrastrukturnya dan sarana prasarananya lengkap, mungkin para investor asing yang ingin bikin pabrik di Delta Mas tuh lebih tertarik ya, karena semuanya udah ada gitu, mulai dari pusat perbelanjaan, rumahnya, lalu ada kesehatan dan pendidikan gitu ya. Dan begitupun sebalik ya, jika perusahaan-perusahaan banyak yang bangun pabrik di Delta Mas, pastikan toko-toko yang ada di sini ya, di komersial ini akan laku gitu ya. Jadi ya timbal balik lah gitu ya. Ini makanya simbiosis mutualisme ya. Makanya ini ada garis ke kiri, garis ke kanan, karena mereka memang saling berhubungan gitu ya. Oke, ini contoh infrastruktur yang sudah ada di Delta Mas ya. Mulai dari pusat edukasi ada Cikarang Japanese School, lalu ada Jakarta International University nih kalau nggak salah singkatannya, JIU ya. Dimana di situ juga ada kuliah yang menggunakan bahasa Korea kalau nggak salah ya, karena kan banyak ekspat Korea juga di areal Delta Mas ya. Lalu ada hotel, ini juga universitas nih ya, ITSB ya, itu universitas juga. Lalu ada hotel, ada ya ini F&B lah, pusat olahraga, ada rumah sakit ya, mitra keluarga, dan juga Eka Hospital ya kalau nggak salah, ini lagi dibangun ya. Tolong diralat kalau saya salah ya. Lalu ada pusat pemerintahan lokal ya, ini logo ya benar ya, kayaknya Bekasi sih ya. Pemkot Bekasi apa Pemkap Bekasi ya? Ya. Oke, ini lalu cadangan lahan dari Delta Mas ya, di mana masih cukup banyak ya, untuk industri 274 hektar, komersial 361 hektar, dan juga untuk residensialnya 172 hektar. Dan bisa dilihat sini juga Delta Mas itu kan punya akses langsung ke jalan tol Jakarta Cikampek ya, kilometer berapa ya? 17 atau berapa gitu ya, saya lupa ya. Dan juga ada rencana kedepannya ada pintu tol baru nih untuk mempermudah akses ya transportasi. Dan bisa lihat sini macam-macam ya industrinya ya, mulai dari otomotif ya, Suzuki, Astra, ada juga YKK ya, ada farmasi ini, Kalbe. Ya ini tenan-tenan besarnya ya, mulai dari Kitich ini, Suzuki, Hyundai ya, dan yang terbaru tuh Daikin ya, tahun 2022 ya, baru masuk ke Delta Mas ya. Yang lainnya udah cukup lama nih ya. Awal-awal tuh si Kitich ini ya, Suzuki, siapa lagi yang generasi awalnya, Maxxis, Mitsubishi ya, dan sebagainya. Ya jadi di situ ada selain otomotif ada logistik, ada industri pangan ya, dan juga tadi yang farmasi dan lain-lain ya. Daikin tuh apa terkenal ya, AC ya. Oke, ini dia yang pengembangan zona kawasan industri baru ya, untuk data center ya, dimana yang pastinya harus ada serat optik ya, maka mereka mulai menginstall serat optik ya. Jadi di lingkaran merah ini nih ya, untuk yang data center. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel Investor Jelata untuk mensubscribe channel ini, dan jika dirasa info-info di channel ini bermanfaat, saya mohon untuk di like, komen, dan juga di share ya ke medsos teman-teman atau ke WA group juga boleh gitu ya. Oke, kita flashback ke tahun 2022 ya. Setelah tahun 2021 mereka mengalami penurunan pendapatan, di tahun 2022 mulai bangkit ya, dengan kenaikan pendapatan 34% dan labanya juga naik cukup besar ya, 70% ya, menjadi 1,22 triliun. Dimana kalau dilihat secara per kuartal ya, ini naik turun ya. Di kuartal 1 pendapatannya turun, di kuartal 2 naik lagi, di kuartal 3 turun lagi ya, cukup besar ya. Dimana profitnya juga di kuartal 3 kemarin ya, itu turun cukup besar ya, 92% gitu ya. Nah kalau kita lihat digabungkan ya, dari Januari sampai September ya, pendapatan usahanya turun 21%, dan laba bersihnya tuh turun 20,7% ya, terutama karena tadi di kuartal 3 nya itu labanya sangat turun jauh ya. Oke, nah ini adalah pendapatan berdasarkan segmennya ya di tahun 2023, yang masih mendominasi jelas yang industrial ya, tapi ada penurunan dibandingkan tahun 2022 ya, dari 82% menjadi 74%. Yang naik itu adalah yang residensial ya, hunian untuk umum ya, yang tahun 2022 itu hanya 2,6%, sekarang komposisinya menjadi cukup besar ya, 18,5%. Nah ini yang dari kuartal per kuartal kan pendapatannya turun 97% dan profitnya juga turun 98% ya, jika kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2 ya.
Nah, saat itu mungkin ada teman-teman yang panik gitu ya karena turun sangat drastis ya, yang tidak terduga gitu ya. Kalau nggak salah pengumuman laporan keuangan itu di akhir Oktober 2023 ya. Nah, saat itu manajemen menjelaskan ya kenapa bisa turun banyak seperti itu ya, karena ada ini ya, adanya backlog penjualan yang belum dicatatkan sebagai pendapatan ya. Jadi mungkin sudah deal ya untuk ada jual beli tanah ya, tapi belum diserah terimakan gitu ya, belum serah terima lahan ya, sehingga belum dicatatkan sebagai pendapatan. Jadi dicatatkan menjadi pendapatan itu setelah ada serah terima lahan kepada si pembeli ya. Jadi itu belum dilakukan. Ya mungkin dari periode Oktober ke Desember ini sudah banyak ya yang ada serah terima lahan, sehingga mungkin di kuartal 4 nanti pendapatannya bisa normal kembali gitu ya. Turun dikit ya. Yang pasti tidak akan turun 92% gitu ya seperti yang di kuartal 3. Mungkin seperti itu ya. Karena kan kita investor retail ya, nggak tahu dalamannya seperti apa ya, karena nggak punya jalur ordal gitu ya. Jadi kita cuma bisa menganalisa atau berasumsi gitu ya. Oke, tapi yang jelas dari marketing sales ya, marketing sales di tahun 2023 itu tidak terjadi penurunan ya, jadi ada kenaikan sedikit ya. Dimana di akhir Januari kemarin ya, 30 Januari 2024, Demas tuh mengumumkan penjualan ya, penjualan ya, atau marketing sales ya. Jadi marketing sales ini bukan dianggap pendapatan ya, sama seperti tadi gitu, backlog ya. Jadi mereka sudah deal-dealan gitu ya, tapi karena belum ada serah terima lahan atau mungkin ada yang belum dibayar gitu, lunas gitu, jadi belum dimasukkan sebagai pendapatan ya. Jadi marketing sales itu tidak sama dengan pendapatan, tapi yang jelas mereka sudah berhasil menjual dengan deal sebesar 1,87 triliun ya di sepanjang tahun 2023, dimana ini lebih tinggi 4,15% dibandingkan target dari manajemen sendiri ya. Jadi di awal tahun mereka menargetkan ada marketing sales sebesar 1,8 triliun, dan mereka aktualnya itu berhasil mencetak marketing sales sebesar 1,87 triliun, dimana itu paling banyaknya dari industri ya, segmen industri ya, 1,54 triliun alias 82,41% itu dari penjualan segmen industri. Lalu sisanya ada dari segmen segmen komersial 67 miliaran, segmen hunian 47,9 miliar, dan tadi yang Ventura bersama ya, mungkin ini yang tadi barang Panasonic ya, itu sebesar 224,65 miliar. Oke, ini kita bandingkan ya marketing sales dari tahun ke tahun ya. Kan tahun 2023 ini sebesar 1,87 triliun. Nah, itu lebih besar sedikit ya dibandingkan tahun 2022 yang 1,864 triliun. Ya, naik dikit lah itu ya. 1,86 versus 1,87 ya, beda-beda tipis. Bisa kita anggap sama aja lah gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau 2019 kan lagi jaya-jayanya itu bisa sampai 2,9 triliun ya marketing salesnya. Di 2020 pun ya, ketika mulai pandemi itu bisa mencetak 2,3 triliun ya. Jadi dibandingkan tahun 2022 itu ya hampir sama atau naik dikit ya, 1,86 versus 1,87 tahun ini. Tapi kalau dibandingkan 2019 ya itu masih perlu kerja keras lagi deh Mas ya untuk bisa mencetak marketing sales seperti tahun 2019 ya. Oke, kita masuk ke sejarah PER dari Demas ya, 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 10,45 ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 7 ya, 7,3an PER. Jadi kita bisa bilang ini under value ya jika kita lihat histori 5 tahun terakhir dari Demas. Untuk PBV-nya juga ya, bisa lihat di sini rata-rata PBV dari Demas 5 tahun terakhir itu di 1,64, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 1,an ya, alias 1,3an. Jadi bisa dibilang juga ya under value ya, saat ini ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis ya, yaitu Kija dan BES ya. Ini kalau Pakuwon, Pewon itu kan perumahan residensial ya. Saya masukkan sebagai sampel aja lah. Tapi yang industri kan ini sama ya, Kija dan BES itu bisa dibilang mirip dengan Demas ya. Bisa kita lihat di sini earning per share-nya
Kalau di setahun kan ya, karena semuanya masih kuartal 3 nih, belum ada yang mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4. Bisa lihat earning per share itu yang paling besar ya Demas, lalu secara per juga hanya kalah dikit ya dari si BES ini ya. Untuk PBV ya, untuk PBV dia cukup tinggi ya. Jadi yang paling murah itu ya si BES ini. Tapi perlu diperhatikan untuk ROE ini si Demas itu yang paling besar ya, 13,51% dibandingkan Kijia yang hanya 1,3 dan BES yang hanya 3%-an gitu ya. Dan untuk hutang juga dia secara rasio dengan ekuitas ya alias DER-nya itu yang paling rendah ya, 0,15 nih dia bandingkan yang lainnya. Sedangkan untuk rata-rata sektor propertis ya, bisa lihat sini PBV-nya 0,99, yang berarti si Demas ini sedikit di atas rata-rata sektor propertis ya PBV-nya. Untuk PER 4,21, Demas juga di atas rata-rata dari per subsektor propertis ya. Sedangkan untuk DER dia di bawah ya, karena di sini rata-ratanya 0,59, si Demas itu di 0,15. Oke, ini chart dari Demas ya, dia all time high-nya itu di sekitar 358 mungkin ini ya. Itu di tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya. Dan saat ini dia bisa lihat sini ya, dia kecenderungan sideways ya. Jadi bisa dibilang sideways di sekitar ini ya 161 sampai dengan 179 ya. Jadi support ini di 161 sampai dengan 179 ya. Jadi dia sempat jebol sedikit nih ya ke 160 nih kayaknya ya. Tapi dia sudah sideways cukup lama ya, di antara 161 sampai berapa nih ya, teman-teman cek ya. Saya lupa lagi nih nulis angkanya di sini ya. Dan bisa lihat sini dia ada gap ya di atas ya, 218. Gapnya cukup tinggi di atas, dan support selanjutnya kalau 161 jebol ya di sekitar 156. Oh, ini setlist di sini ya. Jadi di 161 sampai dengan 164 ya. Jadi dia sudah sekitar 2 bulan ya berada di kisaran 161 sampai dengan 164 ya. Dan untuk dari trennya ya, kalau kita lihat EMA-nya ya, dia bisa dibilang sedang downtrend ya, karena dia di bawah EMA 20-nya nih ya. Sedang berjuang lah untuk naik lagi ke atas ya. Kalau kita lihat MACD-nya sih sudah mulai ini ya, naik ke atas lah MACD-nya. Oke, kita masuk ke dividennya ya. Bisa lihat sini dividen payout ratio 2 tahun terakhir itu di sekitar 98-97% ya. Dan ini adalah earning per share dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ya. Dimana kuartal 3-nya seperti tadi sudah dibahas sangat rendah karena banyak penjualan yang banyak sales yang belum diserah terimakan sehingga belum dicatatkan sebagai pendapatan. Dan kalau kita lihat ya, earning per share sampai September kan 12,62 ya. Nah, kuartal 4-nya kita nggak tahu. Kalau kita asumsikan aja kuartal 4 itu adalah rata-rata ya. Dari 3 kuartal itu berarti rata-ratanya sebesar 4,2 rupiah. Jadi kalau kita totalkan asumsi sampai Desember itu earning per share-nya adalah 16,82 rupiah. Dan kalau kita gunakan ya dividen payout ratio sama seperti tahun lalu 98%, maka dividennya itu sebesar 16,49 rupiah. Dimana Demas ini sudah membagikan dividen interim ya di Desember lalu ya sebesar 12 rupiah. Sehingga kalau 16,49 ini kita kurangkan dengan 12 rupiah, berarti sisa potensi dividen final itu 4,49 rupiah ya. Dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin yang 161 tadi ya, 161. Itu berarti potensi dividen yieldnya 2,78 ya. Jadi ya tidak terlalu besar ya, kecil lah, bisa kita bilang kecil lah, 2,78 ya, bahkan di bawah bunga deposito ya. Nah, berarti kan kurang menarik gitu ya. Tapi ada alternatif lain gitu ya, asumsi lain yang bisa kita gunakan ya. Karena kan tadi secara marketing sales ya, secara marketing sales kan tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 ya, bahkan naik sedikit ya, 1,87 triliun di tahun ini, di tahun 2003. Di tahun 2022 kan tadi 1,86 triliun, jadi bisa kita anggap sama lah gitu ya. Dan karena kan alasannya di kuartal 3 kenapa turun banget earning per share-nya itu karena ada belum serah terima lahan ya, sehingga belum dicatatkan sebagai pendapatan ya kan. Nah, mari kita lihat earning per share di tahun 2022 tuh berapa sih. Kalau kita lihat nih tahun 2022 earning per share itu 25,26 rupiah gitu ya. Jadi karena marketing sales-nya tidak jauh berbeda, jadi kita juga bisa
berasumsi lah gitu ya, kira-kira ya earning per share 2023 nggak akan beda jauh lah dengan 2022 gitu ya. Karena kita berasumsi nanti serah terima lahan itu terjadi ya di antara Oktober sampai dengan Desember 2023 gitu. Nah, kalau kita asumsikan ya earning per share-nya itu mirip-mirip dengan tahun 2022 ya, kita asumsikan Rp25 gitu ya. Ya turun dikit lah 1% dibandingkan tahun 2022. Itu berarti jika dividen payout ratio-nya juga 98%, maka dividen ya itu Rp24,5 lah kira-kira ya. Dimana dividen yang terima sudah dibagi 12, berarti ada sisa potensi dividen final sekitar Rp12,5, sehingga potensi dividen yield yang masih bisa diharapkan itu sekitar 7,76. Nah, kalau ini kan gede ya, menarik lah kalau sisa potensi dividen finalnya 7,76% ya. Nah, kalau kita agak pesimis dikit lah, misalnya turun 10% ya dibandingkan earning per share tahun 2022, berarti earning per share-nya itu sekitar 22,73 ya. Ya, nah kalau dividen payout ratio juga 98%, berarti potensi dividen finalnya 22,27 dikurangin 12, berarti sisa potensi dividen finalnya 10,27. Dan kalau kita bagi dengan harga saham di hari Jumat 161, itu potensi dividen yieldnya sekitar 6,38. Ini juga masih menarik ya, karena jauh di atas bunga deposito. Nah, begitu saja sharing dari saya. Saya ingin tahu nih pendapat teman-teman, kira-kira menurut teman-teman versi yang mana ya? Versi yang potensi dividen final itu sekitar 2,7% atau yang versi kedua yang tadi ya, sekitar 7,7 atau sekitar 6,38. Jadi silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, khususnya yang pecinta Demas nih ya, yang versi 1 atau yang versi 2 nih. Oke, saya tunggu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.